Pengusaha itu apa? Pengusaha menurut saya ya, pengusaha itu kan ada dari kata usaha ya, Ya, kata dasarnya. Kalau kita nggak berusaha, ya, kita nggak akan menjadi pengusaha. oke. Contoh waktu COVID kemarin kalau saya cuma berdiam diri, Ya, tidak melakukan usaha, tidak berinovasi, ya pasti nggak akan menjadi pengusaha. Kalau saya punya prinsip atau motto itu never busy to be happy. oke. Jadi apapun yang kita kerjakan, kalau kita mencari kebahagiaan itu kita akan nggak merasa sibuk. Untungnya saya sangat enjoy, sangat menikmati sekali dengan berbisnis ini. Ya. Kalau ACSB kita mendapat anugerah ya, menjadi tuan rumah untuk Rakernas tahun 2026. Berarti kesimpulannya adalah motivator terbaik dunia adalah diri sendiri. Benar gitu? sekali, bukan orang lain. Oke. Om Swastiastu, bertemu lagi dengan Tiang, gitu saya Tanju dalam podcast Jak Dadi Pengusaha. Jak Dadi, hari ini saya kedatangan seorang anak muda yang begitu kreatif, begitu banyak inspirasi yang bisa kita terima dari beliau, di mana jenis usahanya juga bervariasi dan kita harus banyak dengarkan pengalaman beliau tentang dunia usaha. Hari ini saya kedatangan Ketua Ketua ASEAN Council for Small Business ACSB Bali. Selamat datang. Terima kasih Beli Tanju Ya. atas undangannya. Wah, saya sangat senang sekali ya bisa satu meja dengan Beli Tanju. Kita bisa sharing hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk hari ini ya. Iya. Saya berterima kasih Beli Gong mau datang pada kesempatan saat ini. Selain Ketua ACSB Bali, beliau juga Ketua dari IKAPI Bali, Ikatan Penerbit Indonesia Provinsi Bali. Ya, benar. Dan mungkin juga ada organisasi lain yang dipimpin saat ini atau sedang aktif di organisasi lain ya? Ya, untuk yang jadi ketua di dua organisasi tersebut ya, ACSB Bali khusus untuk UMKM, IKAPI Bali itu tentang penerbitan. Jadi lebih spesialis dia. Ya. Kalau ACSB sendiri itu organisasinya bergerak di lingkup UMKM. Ya. Seperti apa itu, Bligong? Coba diceritakan. ACSB ini adalah kepanjangan tadi udah disebutkan, Asia Council for Small Business. Ya. Jadi di sini adalah wadah komunitas bagi teman-teman UMKM. Di sini di komunitas ini tidak ada batasan umur. Oke. Jadi semua bisa bergabung di ACSB Bali. Kita saling bersinergi di ACSB Bali. Agar teman-teman kita namanya sharing juga. Oke. Namanya ngopi kita. Ya. Ngopi itu kepanjangannya ngobrol pintar. Oh, itu secara reguler dilaksanakan hampir tiap minggu lah kita mengadakan. Jadi topiknya itu berbagai macam. Ya. Contoh kemarin ada tentang perpajakan, habis itu tentang properti, tentang tour and travel. Terus yang kemarin juga kita baru hari Senin kemarin tentang blockchain. Nah, jadi ada berbagai macam hal. Itu yang saya himpun dari teman-teman, kira-kira apa yang ingin dibahas. Nah, itu yang kita sharingkan nanti di acara ngopi ngobrol pintar. Lalu ACSB ini ada di seluruh kabupaten kota di Bali ada. 9 provinsi ada. Ya. Oke. Kalau IKAPI sendiri, Bligo? Ikatan Penerbit Indonesia, berarti seluruh penerbit yang ada di Bali ini berkumpul dalam satu wadah IKAPI Bali ini. Jadi peraturannya kalau di IKAPI Bali ini karena spesialis penerbitan, setiap buku yang diterbitkan, penerbitnya harus masuk anggota IKAPI. Jadi ada nomor anggota IKAPI-nya di sana. Jadi teman-teman apabila ada yang berminat untuk menulis atau ingin menerbitkan buku, nanti bisa gabung juga di IKAPI Bali. Tapi kalau teman-teman yang umum, UMKM, bisa gabung di ACSB Bali. Gitu. Siap. Bligong, saya mengenal Anda juga sebagai seorang pengusaha gitu ya. Iya. Anda ada usaha percetakan. Saat ini masih berjalan. Masih, ya. Kemudian ada juga penyediaan bahan baku bangunan, toko bangunan. Toko bangunan, ya. Oke. Kemudian ada juga Anda memiliki usaha di furniture. Berarti itu relate dengan toko bangunannya berarti. Benar, ya. Seperti itu. Nah, bagaimana seorang Bligong menjalankan semua usaha itu secara berbarengan setiap saat? Ya. Mungkin awal mulanya ya, bagaimana kan kalau dibilang kok banyak sekali punya usaha. Nah, awal mulanya itu
saya mau mulai usaha atau berdagang lah bilangnya. Ya. Saya dari sekolah dasar. Oke. Nah, sekolah dasar kita biasanya waktu masih sekolah dasar, biasanya kan kita belajar. Nah, ini pada saat hari tersebut ada seorang guru menanyakan, ada yang bisa untuk memfotokopi buku ini? Nah, karena basicnya orang tua saya ada percetakan, saya angkat tangan waktu tersebut. Bu, saya bisa bu, untuk fotokopi satu kelas. Nah, dari sanalah jiwa usaha saya sudah mulai muncul di sekolah dasar. Jadi besoknya saya mungkin teman-teman SD yang lain cuma bawa tas ransel. Nah, saya bawa ini fotokopian kiri kanan untuk saya bagikan ke teman-teman sekelas. Nah, itu hasilnya tetap saya bayar ke perusahaan. Sisa keuntungannya itu saya dapat pertama kali yang namanya profit yang saya terima. Keuntungan dari selisih antara biaya fotokopi dan harga yang diberikan ke teman-teman. Iya, benar. Nah, dari sana dah saya mulai senang yang namanya bisnis. Nah, terus mulai beralih ke SMP, saya buat clothing sama SMA. Terus kuliah. Nah, kuliah ini ada hal menarik. Sebenarnya orang tua saya itu memberikan advice lah. Gung, kamu ambil kedokteran aja. Ya. Sempat direkomendasikan untuk menjadi seorang dokter. Cuma karena dari sekolah dasar saya sudah mengenal namanya dagang, mengenal namanya bisnis. Lebih baik saya memilih fakultas ekonomi atau fakultas bisnis, gitu. Tapi saya bertanggung jawab sama orang tua saya. Memang disuruh untuk menjadi dokter, tapi saya memilih untuk mendaftar di fakultas bisnis di Surabaya. Kuliahnya di luar Bali? Di luar Bali, ya. Karena saya pengen berkembang. Kalau saya di Bali saja, otomatis saya akan merasa nyaman jadinya. Tapi kalau saya di luar, nah itu akan membuat saya itu lebih mandiri jadinya. Ya. Dan saya bisa bertanggung jawab atas apa yang saya pilih, gitu. Nah, singkat cerita, saya memilih jurusan bisnis. Nah, di jurusan bisnis tersebut saya semester 1 sudah mulai untuk dituntut untuk berjualan di sana. Apa produk yang dijual pada itu, Ligong? Waktu pertama kali itu aksesoris sama batik. Aksesorisnya apa yang saat itu tren untuk dijual? Seperti yang kalau kita di Bali itu terkenal dengan gelang ya. Jadi orang-orang di Surabaya, di Jawa itu sangat senang dengan ciri khas kita. Berarti produknya dari Bali dibawa? Ya. Ligong jual di Surabaya? Surabaya, ya. Saya jual endek, saya jual batik khas Bali. Nah, karena pada saya sekolah tersebut, saya kuliah, setiap hari Rabunya itu harus memakai baju batik. Otomatis yang anak-anak baru, mahasiswa baru, terutama yang perantau, pasti akan kesulitan untuk mencari batik. Nah, disitulah saya menyediakan usaha saya. Sempat berjalan, habis itu saya coba beberapa usaha seperti kesehatan, herbal, terus kopi juga saya pernah, sampai saya usaha marmer juga di sana di Surabaya. Jualan marmer? Jualan marmer, ya. Maksudnya jualan marmer itu untuk lantai atau marmer seperti apa? Untuk lantai juga ya, untuk handicraft. Jadi ada tempat. Kalau kita biasa supply ke hotel-hotel juga, itu untuk tempat sabunnya dan lain-lain itu pakai marmer dia. Berarti sekarang untuk produk dari percetakan, kemudian furniture, toko bangunan itu secara sistem sudah berjalan, sudah ada yang menggerakkan. Sudah berjalan. Nah, saya tamat dari Surabaya. Ini orang tua saya kan memang seorang pengusaha. Saya generasi kedua, saya diminta pulang oleh adik saya. Gung, pulang ke Bali. Gitu. Kenapa, Ji? Saya kan sudah ada usaha, sudah ada bisnis di sini. Saya juga udah nggak ada minta sama orang tua. Kenapa saya harus ke Bali? Gitu. Nah, adik saya berpesan, Aji sudah, anggapannya Aji itu kan perintis, Aji sudah membuat usaha ini, udah banting tulang.
bisa menyekolahkan Gunggus di Surabaya. Ya. Nah, terus siapalah melanjutkan usaha ini kalau bukan Gunggus? Nah, dari sanalah hati saya terenyuh ya, bahwa saya memang harus pulang ini ke Bali. Oke, dari pesan Haji saya. Oke Ji, saya pulang ke Bali. Tapi saya pegang usaha yang paling tidak jalan waktu itu. Ya. Usaha yang saya jalankan waktu pertama itu adalah toko buku. Toko buku. Di Denpasar. Di Denpasar ya. Saya menjalankan usaha toko buku ini dalam setahun itu kurang lebih kita bisa buka 3 cabang. Jadi toko buku ini saya buat khusus. Kalau Gramedia itu kan memang semua buku yang paling lengkap itu pasti orang ke Gramedia. Ya. Terus Togamas kita nyari diskon. Ya. Nah, saya angkat buku-buku Bali ini belum ada yang benar-benar memperhatikan. Ya. Nah, itu yang saya tonjolkan di toko buku saya gitu. Nah, singkat cerita sudah berkembang. Selama 1 tahun itu dilihat sama Haji saya progresnya. Ya. Oke Gung, coba kamu sekarang urusin untuk furniture. Nah, furniture ini menjadi tantangan karena kan agak berbeda bisnisnya dari toko buku menjadi furniture. Nah, di furniture ini karena saya basicnya memang pernah usaha marmer, jadi saya pikirnya mungkin mirip dengan marmer, cuma beda produknya aja, beda bahan bakunya saja. Nah, kita buatlah itu untuk meja, kursi, terus sisa-sisa bahan juga kita olah menjadi handicraft. Nah, itu yang kita coba kembangkan. Setelah furniture berjalan 1 tahun, dibuatlah, dikasih lagi tugas baru sama Haji saya. Gung, setelah furniture, ini ada toko bangunan. Coba kamu pegang gitu. Nah, di sana jiwa masih muda, megang 3 perusahaan. Mungkin 1 perusahaan, 2 perusahaan kita masih bisa ini ya membagi atur waktu. Tapi kalau sudah mulai 3 itu sudah lain ini permainannya ya. Apalagi jiwa masih muda. Nah, di sana saya agak belum stabil lah di sana megang 3 perusahaan. Apalagi usaha memang kan sudah berjalan. Dan orang-orangnya sudah maksudnya lebih senior lah daripada saya. Tapi kuncinya adalah kita mau belajar. Jadi walaupun kita kuliah sudah tinggi ya, sudah jauh kita kuliah, tetap memulai itu kita mulai dari gelas kosong. Kita belajar dulu mekanisme atau di perusahaan tersebut. Ya, baru kita bisa memberikan advice, bisa memberikan arahan. Ini arahnya akan kemana perusahaan ini. Dan juga saya sangat dibantu juga oleh tim-tim yang ada di perusahaan, sangat berkontribusi lah selama ini untuk saya. Nah, singkat cerita, Haji saya itu meninggal tahun 2020. Jadi saya nggak tahu ternyata pesan Haji saya itu seperti itu. Kenapa saya menyuruh saya pulang ke Bali, terus kenapa saya dituntun untuk untuk melanjutkan usaha satu persatu. Nah, ternyata Haji saya itu memang ada sakit ternyata dari waktu saya pulang kuliah itu. Sampai tahun 2020 beliau meninggal. Nah, di sana saya sangat mungkin titik terendah saya ya tahun 2020. Karena Haji saya meninggal di awal tahun, selang 1 bulan 2 bulan kita sudah kena pandemi COVID. Betul. 2020 itu juga titik sedang kuat-kuatnya pandemi kan. Iya. Itu benar-benar saya di-challenge banget sebagai seorang pengusaha. Dari segi mental, terus dari segi bagaimana memanage usaha ya. Karena ini faktornya kan bukan faktor internal kita. Betul. Tapi faktor eksternal yang tidak bisa kita force major lah. Iya, tidak bisa kita kita perbaiki sendiri. Nah, dari sanalah saya ini, walaupun saya terus belajar sama Haji saya, tetap karena kehilangan tuh pasti kayak ada rasa kurang. Saya masih kurang ini belajar dari Haji saya. Saya masih harus perlu belajar lagi. Gitu. Nah, di sanalah perubahan-perubahan itu karena
tentang COVID tersebut. Nah, tapi dari COVID itu saya mengambil beberapa peluang jadinya. Iya. Contohnya dari saya dikasih furniture, toko bangunan. Waktu COVID tersebut harga properti itu sangat jatuh. Betul. Nah, saya ngambil peluang tersebut untuk ngambil properti. Oke. Jadi ada tanah-tanah yang murah kita kembangkan untuk menjadi properti. Nah, dari properti inilah kita nyambung jadinya toko bangunan bisa berjalan, furniture juga bisa berjalan, ya. Terus habis itu kita yang percetakan sama toko buku. Nah, toko buku ini saya juga heran karena waktu COVID banyak orang-orang di rumah, tapi ternyata penjualan buku lagi jatuh-jatuhnya waktu COVID. Oke. Nah, tidak orang juga secara harusnya kan relate-nya adalah orang di rumah mungkin memilih aktivitas salah satu membaca gitu. Membaca buku. Ini nggak berefek. Ternyata tidak berefek untuk COVID. Nah, dari sanalah kita cari. Nah, sekarang saya kembangin usaha dari percetakan sama toko buku kita kembangkan untuk baju. Jadi kita bisa print DTF kaos, terus kita ada garment. Nah, di sana pengembangannya jadinya. Oke. Iya. Dari apa yang Bligong ceritakan tadi bahwa orang tua adalah perintis, kemudian Anda dipersiapkan untuk tongkat estafetnya kan demikian. Namun kan ada peribahasa mengatakan ya lebih mudah menciptakan dibanding mempertahankan gitu. Mempertahankan itu tidak mudah kan demikian. Jadi membuat itu bertahan saja sudah luar biasa, apalagi mengembangkan gitu. Ini kan PR besar bagi kita semua kalau memilih jalan sebagai pengusaha gitu. Bisa saja hari ini kita buat warung, besok buat warung lagi 3 hari, tapi apakah itu kan bertahan atau tidak, gitu kan PR besar. Dari cerita Bligong semua itu akhirnya pengalaman Bligong sendiri melihat dan merasakan dan langsung terjun di dalamnya itu, akhirnya Bligong menyimpulkan kalau kita bisa katakan sebagai pengusaha itu apa? Pengusaha menurut saya pengusaha itu kan ada dari kata usaha kata dasarnya. Kalau kita nggak berusaha, kita nggak akan menjadi pengusaha. Contoh waktu COVID kemarin, kalau saya cuma berdiam diri, tidak melakukan usaha, tidak berinovasi, ya pasti nggak akan menjadi pengusaha. Bisa tenggelam, bisa tenggelam. Itu kata dasarnya adalah usaha. Jadi kalau kita mau jadi pengusaha, ya kita harus berusaha lebih keras. Berusaha lebih cerdas lagi juga. Dan untuk saat ini Bligong sebagai pengusaha, apa visi besar ke depannya yang sedang Anda persiapkan dan Anda sedang susun bersama dengan tim Anda? Kalau saya dari usaha yang sudah ada, kita kembangkan. Saya punya mimpi, kalau Haji saya kan masih daerah ya. Saya punya mimpi untuk nasional dan internasional. Untuk pengembangan unit usaha yang mana ini? Ya adalah di antara sedang disusun. Sedang disusun. Makanya saya senang untuk berkomunitas. Salah satunya di ACSB ini. Jadi banyak kita ketemui teman-teman yang sudah skala nasional, skala internasional untuk ekspor. Nah, di sanalah kita berkomunitas itu, kita sering ngobrol sama teman-teman pengusaha yang lain. Kita akan secara tidak langsung akan mengikuti mereka juga standarnya. Makanya banyak yang berkata, carilah 5 teman terdekatmu. Kalau 5 teman terdekatmu ekspor, otomatis kamu akan menjadi seorang eksportir yang ke-6 gitu. Kalau teman Anda banyak punya cabang, nah seperti beli Tanju, nah siapa tahu nanti saya bisa yang ke-6. Cabang di mana-mana. Cabang di mana-mana, mungkin begitu kira-kira. Kalau percetakan, toko bangunan, furniture itu kan kita biasa ya dengarkan, banyak juga yang sudah berada di jalur usaha itu. Bligong. Kalau untuk IKAPI ini, Anda sebagai ketua Ikatan Penerbit Indonesia ini, dari sisi usaha, tujuan usaha itu kan jelas adanya keuntungan gitu ya. Bagaimana sebuah usaha jasa, ini termasuk jasa atau apa, penerbit ini bisa melihat celah sebuah nilai dalam tanda kutip keuntungan dalam proses bisnis percetakan atau bisnis penerbit ini, Bligong? Kalau penerbitan masuk ke jasa juga ya, jasa penerbitan dia. Bagaimana kita mengakomodir penulis-penulis, terutama penulis yang di Bali,
kita terbitkan bukunya dan kita distribusikan ke toko-toko buku, begitu kira-kira. Oh, berarti jasa kita yang membukakan jalan untuk para penerbit. Iya. Lalu apa yang didapat oleh penerbit dan apa yang didapatkan oleh jasa ini? Kita yang dari penerbitan ada berbagai macam ya. Contoh, yang pertama dari royalti juga kita bisa dapat. Selain dari penulis, penerbitan juga kita ada beberapa kita persen ngambil. Selain itu ongkos cetak, sama distribusi. Oh, itu semua distribusi nilai buku, iya. Itu diambilkan dari nilai buku. Dari nilai buku. Atas biaya itu semua dinilaikan satu buku tuh harganya sekian. Benar. Demikian. Lalu si penulis sendiri nilainya dari mana? Dari ini royalti mereka. Oh, mereka yang dapat royalti atas percetakan buku itu. Benar. Dari setiap penjualan buku nanti berapa persennya akan diterima oleh penulis begitu. Oke. Dan itu berjalan sampai sekarang. Berjalan. Banyak nggak ada para penulis-penulis yang saat ini minta bantu oleh Bligong untuk dicetakkan ataukah diterbitkan bukunya? Ya, sudah mulai bertumbuh ya. Waktu COVID itu benar-benar semua tidak ada sama sekali untuk penerbitan. Tapi sekarang sudah mulai bertumbuh. Cuma persentase banyaknya itu belum sama banyaknya dengan tahun 2019, anggapannya begitu. Kalau seandainya saya nih sebagai penulis, saya suka menulis. Kemudian saya anggap ini dalam satu susunan semua yang saya tulis ini cocok untuk dijadikan buku. Kemudian saya sodorkan kepada Bligong. Kemudian adakah mekanisme atau filter yang dilakukan untuk memastikan ini tulisannya Tanjung ini cocok lah untuk dipakai atau diterbitkan atau tidak itu? Ada proses begitu? Ada proses. Selain itu berarti nggak semua sembarangan penulis itu diterima aja gitu? Ya benar. Karena kita kan ada trennya untuk buku-buku. Terus penerbit kita juga memang punya karakter, misalkan saya lebih untuk buku-buku Bali misalkan. Jadi kalau buku-buku yang di luar konteks tersebut mungkin akan saya lebih pelajari lebih dalam lagi begitu. Tapi kalau sudah sesuai kriteria penerbit, ada dari pihak editor juga sudah mengecek dan memang distribusinya memang lancar untuk judul-judul buku tersebut, ya sangat berani kita ambil. Dalam proses semua usaha yang Bligong sedang kawal saat ini, tentu ada hal-hal dinamika yang terjadi yang mungkin tidak kita tahu lah, yang mungkin perlu Bligong ceritakan pada pendengar kita di podcast ini. Apa kira-kira hal yang berkesan ataukah pengorbanan yang terjadi dalam proses perjalanan itu? Kira-kira kenikmatannya di sudut pandang Bligong itu seperti apa? Bisa diceritakan? Kalau saya punya prinsip atau moto itu never busy to be happy. Jadi apapun yang kita kerjakan, kalau kita mencari kebahagiaan itu kita akan tidak merasa sibuk. Untungnya saya sangat enjoy, sangat menikmati sekali dengan berbisnis ini. Berarti dapat feel-nya berarti semua usaha itu. Jadi walaupun mungkin kelihatan orang kok bisa di sini, kok bisa di situ, nggak capek atau bagi waktunya bagaimana? Karena saya enjoy, saya happy, itu nggak akan terasa. Jadi kalau bisa yang kita kerjakan itu sesuai dengan minat kita. Kalau sudah sesuai sama minat kita, pasti kita akan menjalankan tiap hari itu dengan kesenangan. Tanpa ada beban begitu. Itu penting ya? Penting bahwa semua yang kita lakukan itu harus memang dari hati kita juga lakukan. Benar. Ini pasarnya kan beda-beda, Bligong. Dari percetakan, kalau saya tadi lihat percetakan dan penerbit buku ini adalah linear ya. Satu konsep hulu hilir juga. Kemudian furniture dengan toko bangunan dan properti juga linear ya. Bisa hulu hilirnya gitu. Tetapi kalau disandingkan Anda sebagai seorang pribadi yang tunggal ini, bagaimana Anda membagi pola pikir dan tim Anda untuk bisa menjalankan dua jenis usaha yang berbeda, sangat berbeda ini gitu? Anda punya tim, Anda membentuk tim atau bagaimana? Ya pastinya saya nggak bisa kerja sendiri dengan berbagai usaha tersebut. Saya ditemani oleh tim-tim yang luar biasa di tempat saya. Itu yang sangat membantu saya. Jadi tiap hari pasti saya brainstorming, saya diskusi kepada masing-masing leader di masing-masing usaha. Itu yang tiap hari kita lakukan. Di waktu kapan seorang Bligong lakukan itu? Pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari? Untuk melakukan brainstorming kepada seluruh timnya? Anda ngantor juga itu maksudnya? Iya, yang pasti saya di pagi hari. Di pagi hari, habis itu ditemani secangkir kopi pastinya untuk menambah kita semangat. Habis itu siangnya baru saya berkeliling.
Nah itu nggak tentu di tempat usaha mana. Jadi saya anggapannya seperti sidak lah. Oke. Jadi ya siang ini atau sore ini saya pengen ke tempat usaha ini. Ya. Dari sana kita bisa melihat lah progres usaha kita. Jadi kalau kita jadwalkan monoton, setiap hari Senin saya di sini, setiap hari Selasa saya di sini. Jadi terbaca semua. Iya. Tapi kalau kita tidak terbaca, ya. Kadang hari Senin di sini, kadang Selasa di sana. Nah itu kita bisa menilai usaha kita ini udah berjalan atau belum, gitu kira-kira. Iya. Bligong, saya kan sejak mengenal Anda itu, Anda adalah sosok pribadi yang tenang gitu ya, adem gitulah. Tetapi saya meyakini dalam usaha itu, jika kita terlalu tenang, terlalu adem juga tentu tidak bisa mengajak tim kita juga untuk berada pada rel yang sama gitu. Karena rambut boleh sama hitam, tapi si kepala ada yang sama gitu. Saya yakin pasti ada sebuah nilai beda yang ada dalam seorang Bligong dalam memimpin itu. Contohnya ketegasan. Jadi, bagaimana seorang Bligong mengatur tim ini dalam konteks perspektif ketegasan itu. Apakah Anda lakukan juga seperti itu atau bagaimana? Untuk memastikan rel yang Anda buat itu memang semua ada di dalamnya gitu. Ya. Tetap kita sebagai pemimpin kan kita punya pandangan kita di masa depan. Apabila ada yang keluar jalur, biasanya akan saya terus pantau tiap harinya. Contoh misalkan perusahaan percetakan. Ada yang keluar jalur satu, biasanya saya ajak ngobrol siapa yang keluar jalur tersebut. Saya diskusi tetap face to face. Misalkan besok saya akan sidak lagi biasanya. Kalau masih melakukan, besoknya saya akan lebih keras lagi, lebih tegas lagi gitu. Ini kan tempatnya tidak satu tempat dengan Anda tinggal kan, semua usaha ini? Iya, berbeda-beda. Ya. Oh, tapi Anda harus lakukan itu dengan cara mobile ke outlet to outlet ya, itu. Benar sekali. Untuk memperhatikan itu. Kalau untuk pengaturan bahan baku, kemudian memastikan seluruh bahan baku yang diterima atau barang yang diorder itu diterima sesuai dan tidak itu, semua tim itu ada kelengkapannya. Bagian logistiknya ya. Bagian logistik, bagian kontrolnya semua itu ada. Bagian gudang ya. Sistemnya sudah kuat untuk menjaga itu semua. Ya Sungkara ya kuat, tapi tetap sekuat-kuatnya sistem tetap harus kita kontrol. Jangan terbuai. Kalau kita memang sekarang sudah komputerisasi, sudah online, bisa kita cek dari rumah mungkin atau dari kita di luar. Tetap kita itu harus kontrol usaha. Walaupun ada yang bilang bisnis autopilot gitu ya. Kalau tapi autopilotnya itu emang harus kita kontrol. Nggak mungkin 100% kita lepas gitu kan. Nggak mungkin kita 1 tahun, 5 tahun tidak pernah kita cek usaha kita. Itu bisa meroket misalkan atau bisa profitnya bisa lebih besar. Kalau saya sih masih belum belum percaya itu ya. Tetap harus sebagus-bagusnya sistem, tetap harus kita kontrol. Harus ada kontrol tentunya. Bligong, sekarang ini kan banyak generasi muda kita yang harus kita dorong untuk bisa menjadi bagian dari kemajuan negara dan daerah kita gitu. Bahwa salah satunya menjadi seorang pengusaha, membuka lapangan kerja itu adalah bagian dari kita membantu pemerintah kita dalam menciptakan kemajuan ekonomi gitu. Nah, kalau Bligong sendiri sebagai ketua ACSB Bali, kemudian menjadi ketua IKP Bali, bagaimana peran organisasi bersinergi dengan pemerintah ini? Apakah sudah sejalan atau masih dirasa kurang? Kalau menurut Bligong sendiri seperti apa? Kalau sejalan atau tidaknya, kita selalu optimis saja ya. Maksudnya selalu positive thinking lah. Kalau kita pengusaha itu, kita sudah melakukan kolaborasi dengan pemerintah. Kalau memang belum ada lanjutannya atau kolaborasi itu terhenti, ya mungkin kita harus evaluasi diri kita sendiri. Mungkin itu program kita mungkin belum pas dengan pemerintah. Kalau ACSB ini kan dengan Dinas Perdagangan. UMKM, koperasi. Itu semua koneksinya ke situ. Kalau percetakan apakah ada? Kalau IKP namanya IKP-nya? IKP sebenarnya lebih ke pendidikan ya. Jadi kita bisa menjadi advice untuk di dunia pendidikan. Jadi buku-buku mana yang memang layak untuk didistribusikan di sekolah-sekolah, yang mana tidak layak begitu.
Kalau untuk saat ini IKAPI dan ACSB sendiri akan dibawa berlayar kemana lagi ini untuk proses kedepannya? Apakah ada tujuan untuk kegiatan atau program event apa yang mau dilaksanakan untuk dua organisasi ini? Ya, kalau ACSB kita mendapat anugerah ya, menjadi tuan rumah untuk Rakernas tahun 2026. Oke, tahun depan berarti. Ya. Jadi acara nasional dan acara Asia juga itu akan diselenggarakan di Bali tahun 2026. Kalau untuk IKAPI, ini kita masih coba ke daerah-daerah karena masih banyak pasti penerbit-penerbit dan penulis-penulis Bali itu yang selama ini kita masih belum lihat, tapi masih punya potensi di daerah-daerah tersebut. Nah itu yang saya mungkin kalau di Bali ini untuk IKAPI biar tumbuhlah penerbitan sama penulis-penulis Balinya. Gitu. Khusus untuk para penulis Bali, maksudnya penulis Bali itu adalah yang bercerita tentang budaya Bali seperti itu, tentang nyurat aksara Bali dan sebagainya, khusus seperti itu, Masa Tua Bali dan seperti itu. Oke, berarti anggap saja rekan-rekan penyuluh bahasa Bali itu juga menjadi rekan yang cukup potensi berarti kan? Selain mereka jadi penyuluh, mungkin saja di antara mereka ada penulis yang bisa dibantu oleh IKAPI Bali, kan demikian? Ya, benar sekali. Oke. Kalau program IKAPI sendiri akhirnya bisa nggak memberikan kemudahan bagi para penulis itu kepada percetakan-percetakan gitu? Ada efek itu. Oke, saya mau bergabung nih ke IKAPI, kemudian IKAPI memberikan rekomendasi gitu, itu berdampak nggak untuk kemudahan mereka dalam menghasilkan sebuah produk buku? Dalam sebuah buku biasanya kita ada alurnya ya untuk pembuatan buku, kita akan sharing lah ke teman-teman, terutama teman-teman penerbit baru. Bagaimana untuk alur bukunya. Terus karena ini IKAPI ini adalah organisasi se-Indonesia, jadi kita bisa belajar juga tentang penerbitan yang sudah sangat luar biasa di Jogja, di Jawa Timur, sama di Jakarta. Nah itu kita bisa sharing untuk penerbitan. Jadi mungkin itu yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman penerbitan baru sama penulis-penulis yang ada di Bali. Bligong, sekarang saya butuh advice Bligong untuk para pendengar kita, khususnya yang saat ini berkeinginan ingin menjadi seorang pengusaha atau sedang melanjutkan usaha yang sedang mereka buat atau sedang mereka kembangkan. Apa kira-kira yang harus kita punya sebagai seorang pribadi dalam menjadi seorang pengusaha? Kita tahu bahwa pengusaha itu adalah sebuah profesi yang sulit, yang tidak mudah gitu. Kan semua kita ajak diskusi, gampang gak jadi pengusaha? Wah susah gitu. Kalau gampang kan sudah semua jadi orang pengusaha kan gitu. Kan begitu logikanya. Tapi kenapa ketika kita sudah tahu ini jalan susah, kok kita ada di dalamnya itu? Tapi biasanya apa yang sulit, apa yang susah, itu hasilnya akan luar biasa jauh lebih Lalu indah. Untuk kita bisa meyakini bahwa itu hasilnya jauh lebih baik dan lebih indah, apa yang harus dimiliki oleh seorang pribadi? Kalau Bligong dari pengalamannya, apa kira-kira yang bisa dibagi? Yang pertama itu adalah keberanian ya kalau pengusaha. Berani untuk memulai. Jadi sekarang yang teman-teman mungkin yang sudah menonton acara podcast ini, sudah mendengarkan advice, harus berani untuk memulai usaha. Jangan kita mendengar, menonton, lalu besoknya kita lagi mendengar, menonton, tidak melakukan. Nah itu akan sulit untuk menjadi pengusaha. Kapan jadi usahanya? Kapan jadi pengusahanya? Nah, gitu. Makanya harus berani dulu. Ketika kita sudah memiliki keberanian itu, apa yang akhirnya membuat kita melangkah itu kan harus ada dorongan. Kalau seorang Bligong sendiri, dorongan itu lahir dari sebuah kondisi apa? Yang mungkin relate dengan teman-teman pendengar ini. Yang bisa mendorong kita itu orang lain tidak bisa mendorong kita. Harus diri kita sendiri yang mendorong. Diri kita sendiri yang harus bergerak. Itu yang harus kita gali lebih dalam ya. Misalkan saya ingin menjadi pengusaha karena apa? Harus dari diri kita sendiri yang harus kita cari. Jangan menunggu harus dari teman saya yang mendorong, harus dari pacar saya yang mendorong. Nah, itu akan sulit jadinya. Berarti kesimpulannya adalah motivator terbaik dunia itulah diri sendiri. Benar sekali, bukan orang lain. Oke. Kalau seandainya orang itu sudah memulai, tapi kan tentu perjalanan di tengah itu bisa saja terharang oleh ini, oleh itu gitu. Nah, seorang Bligong sendiri pernah nggak mengalami itu? Apa Anda mulai, kemudian Anda terjegal oleh kegagalan? Apa yang Anda lakukan? Pernah nggak terjadi seperti itu? Kalau saya mengalami misalkan kegagalan dari yang sudah saya jalani, biasanya saya merenung untuk diri sendiri. Merenung itu maksudnya tujuannya untuk apa merenung itu? Untuk memperbaiki diri kita. Perbaiki. Contoh kesalahan kita ini apa selama ini?
Kita tulis, tuangkan di buku kita, di catatan kita. Oh, saya salahnya di sini. Tapi itu kalau lagi jernih pikirannya. Iya. Nah, kalau lagi nggak jernih bagaimana? Nah, ini perlunya komunitas, perlunya teman-teman pengusaha yang positif ya. Jadi kita bisa sharing sama teman-teman kita. Oh, ternyata saya lebih sulit lagi. Misalkan teman kita, dia menanganinya bagaimana? Oh, ternyata yang saya alami selama ini itu tidak sesulit yang saya kira. Gitu misalkan. Pentingnya punya komunitas, pentingnya punya pergaulan sama-sama teman pengusaha, agar kita itu saat kita jatuh, saat kita terhenti, kita bisa punya support system yang luar biasa. Untuk pribadi kita. Minimal ada yang melambaikan tangan untuk kita ya. Melambaikan tangan. Dan tidak lupa juga peran istri, peran keluarga. Saat kita terjatuh, pasti yang akan menemani kita pasti istri dan keluarga kita. Betul. Yang mendoakan kita agar selalu bisa lebih baik lagi ke depannya. Sebagai ketua ACSB, Bligong sendiri melihat produk atau jenis usaha apa yang paling potensi ke depannya untuk tetap dipertahankan ataukah ditumbuhkan? Ini pertanyaan menarik, kan banyak teman-teman kita ajak ngopi, sharing-sharing sama teman-teman pengusaha. Kira-kira di 2025 ini apa sih yang lagi prospek? Usaha apa yang lagi prospek? Yang saya lihat yang pertama itu adalah emas ya. Emas? Ya, karena usaha emas maksudnya? Ya, usaha atau emas. Kita invest di emas? Bisa kita invest di emas atau kita punya usaha emas. Karena emas ini lagi tinggi-tingginya di tahun ini. Apalagi dalam situasi geopolitik, banyak akan terjadi peperangan ya. Kalau kita sih di Bali mintanya kedamaian terus ya. Cuma kondisi saat ini di dunia memang lagi panas-panasnya ya. Di Eropa, terus yang paling dekat sekarang Thailand, Kamboja. Nah, itu yang membuat harga emas itu semakin melambung, semakin tinggi. Itu yang saya perhatikan di tahun 2025 ini. Terus yang kedua, misalkan emas dirasa, wah saya kan usahanya kalau beralih langsung ke emas akan sulit. Tetap kebutuhan pokok itu pasti akan selalu diminati ya. Makanan terutama. Orang pasti akan selalu butuh makan. Itu tiap bagaimanapun situasinya pasti makanan itu akan selalu ada, akan selalu survive. Sekarang tergantung kita kemas makanan ini agar masyarakat itu cocok dengan makanan yang kita jual. Makanan, kesehatan, pendidikan, hiburan itu masih menjadi sepertinya masih akan menjadi potensi yang akan selalu memberikan nilai kepada setiap pribadi ya. Apalagi kita di kota sekarang kan bahasanya ada masyarakat industri, itu adalah masyarakat yang sudah lelah dengan kesibukan 9 to 5-nya ataukah 8 to 4-nya gitu, ada kerja 8 jam setiap hari. Ketika pulang mereka udah malas masak, maka dia memilih makanan, berbelanja di luar sama keluarga. Kalau ada waktu libur dia mencari hiburan dan sebagainya. Dan itu masih di UMKM kita kebanyakan emang ambil kuliner sih ya. Ya, F&B ya. Nah, kalau Bligong sendiri nggak ada keinginan untuk masuk ke F&B? Kalau saya senang makan, tapi saya merasa tidak cocok di F&B. Belum cocok. Karena menurut pandangan saya, bisnis yang paling sulit itu adalah bisnis makanan sebenarnya. Iya betul, paling kompleks itu. Paling kompleks karena dari stok misalkan, stoknya itu harian, expirednya. Kalau saya misalkan bisa bulanan, bisa tahunan, itu produk masih sama. Kalau toko bangunan, kayu nggak sejual hari ini, besok lagi sampai minggu, satu minggu masih bisa dijual. Kayu, ya. Tapi kalau sayur makanan nggak bisa. Ayam hari ini proses, kalau lupa diproses sudah rusak. Ya, makanya kalau ada yang punya usaha rumah makan itu pasti harus otaknya harus tenang. Ya, sangat luar biasa. Makanya saya sangat respect banget sama teman-teman yang punya usaha makanan, karena itu usaha yang menurut saya itu sangat kompleks sekali. Kasarnya begini. Usaha barang busuk, usaha barang busuk istilahnya. Kalau nggak diproses hari ini, nggak laku hari ini atau besok, dia membusuk. Gitu. Belum lagi pelayanan misalkan. Kalau dilayani tidak sesuai aja 1 hari, udah komplainnya luar biasa. Nah itu yang akan. Padahal 10 kalinya udah benar. Satu itu. Kalinya salah bisa kena komplain habis-habisan kita. Itu ya. Dan apa tips seorang Bligong kepada
para calon pengusaha? Ada tips khusus kah? Itu yang saya tadi tekankan kan, keberanian. Kalau bisa mulai dari sekarang. Nggak perlu nunggu siapa-siapa. Nggak perlu nunggu siapa-siapa. Kapan waktunya mulai? Ya sekarang. Ya sekarang. Okay. Saya nunggu biar bagus, biar sempurna. Okay. Itu momennya sudah jauh lewat. Lebih baik sekarang apa yang kalian pikirkan, lebih baik dimulai dulu. Usaha yang paling bagus adalah usaha yang dimulai. Okay. Bukan yang dibicarakan atau dipikirkan. Dengan bergabung di ACSB, kira-kira teman-teman yang masih gelisah untuk menentukan kapan mulai itu bisa teradvise tak di dalamnya? Sangat bisa, karena kita tiap pagi itu pasti kita buat ngopi ya. Jadi di sana kita diskusi kira-kira apa yang menarik, baru kita buat acara ngopi ngobrol pintar. Gitu. Oke, berarti kita undang seluruh rekan-rekan yang mungkin minat berdiskusi di organisasi ACSB, ya silakan. Dan bagi para penulis yang khususnya konsepnya adalah kebudayaan Bali, itu silakan ke IKAPI Bali gitu. Luar biasa sekali. Jadi selain Anda pengusaha, Anda juga seorang organisator yang harus mengembangkan organisasi. Dua organisasi besar ini. Belum lagi Anda bergabung di organisasi lain ya? Di HIPMI Anda ada? Ya ada. Selain HIPMI lagi adakah? Ada pengusaha konstruksi juga saya tergabung. Tergabung. Terus pengusaha mebel saya juga tergabung. Oke. Kira-kira dalam kondisi ekonomi yang sekarang, UMKM sendiri apakah mampu bertahan atau malah terkikis? Bligong, kalau melihat kondisi geopolitik kita yang saat ini di internal kita, di negara kita Indonesia juga sedang tidak mudah. Banyak yang mengatakan ekonomi kita lo tidak mudah, sebaiknya kamu bertahan. Ekonomi kita lo tidak mudah, semua sedang bertahan, kita ini harus nyerang. Nah, kalau Bligong sendiri kalau dalam dua posisi ini memilih mana? Di saat semua sedang menahan diri, kalau ada yang berani memulai kan jelas dia start lebih awal. Tapi kalau seandainya semua sedang bertahan kita menyerang, ya kalau berhasil, kalau gagal maka akan diejek oleh yang bertahan. Kok sudah dikasih tahu harus bertahan. Kalau di sudut pandang Bligong sendiri sebagai seorang ketua organisasi UMKM dan seorang pengusaha, kira-kira kita lebih cocok ada di posisi bertahan saat ini atau nyerang? Sebenarnya setiap strategi itu tergantung diri kita sendiri ya. Kita tidak bisa menjudge sekarang waktunya menyerang. Jadi semua itu harus bisa menyerang dah. Jadi ada beberapa bisnis yang memang harus bertahan, ada yang harus menyerang. Itu yang pentingnya kita harus mengenal diri kita sendiri dulu. Mengenal bisnis kita sendiri. Mengenal bisnis kita sendiri. Ini memang saatnya memang harus kita menyerang. Memang kita menemukanlah titik peluangnya. Atau memang kita tidak ada melihat peluang, memang harus kita bertahan. Nah, itu yang harus kita evaluasi dalam bisnis kita sendiri. Jadi saya nggak bisa bilang ini saatnya menyerang atau bertahan. Begitu kira-kira. Harus kita mengenal diri bisnis kita sendiri. Nah, kalau dilihat 2025 ini ada krisis, ekonomi lesu, daya beli lesu. Tapi ada beberapa usaha yang daya belinya malah meningkat. Begitu kira-kira. Kenapa kita nggak bisa ngambil peluang itu atau market tersebut? Nah, kalau setiap krisis pasti ada peluang. Jangan kita rendah diri atau patah semangat. Karena di setiap krisis itulah lahir orang-orang kaya baru. Karena kalau nggak ada krisis, mereka nggak punya lompatan besar. Gitu kira-kira. Artinya produk tidak ada yang salah. Hanya tidak bertemu dengan pasarnya gitu. Kadang kan begitu. Nah, kita mau sasar di mana? Kalau sekarang contoh di dunia makanan, kita jual 35.000 kita merasa mahal, tapi ada kok dagang sate yang jual 60.000 satu paketnya kok tetap ramai gitu. Nah, jadi kan berarti yang 35 ini yang tidak ketemu pasar kan begitu. Pasar yang membutuhkan produknya kok nggak orang berani membeli dengan harga sekian gitu. Ya, luar biasa Bligong. Ketua CSB Bali dan IKAPI Bali terima sudah kasih. Berbagi dengan kita di podcast ini. Tidak terasa sudah hampir sejam kita berdiskusi. Wah, luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang menonton, biar kita bisa sama-sama bertumbuh, biar bisa kita sama-sama sukses. Ya, dan kita mengundang teman-teman kalau mau bergabung di ACSB juga silakan gitu ya. Sangat terbuka sekali. Kalau teman-teman UMKM yang di Bali, kita sangat terbuka sekali untuk yang mau bergabung komen aja di di podcast kita ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan siapa kontak personnya bisa kita teruskan untuk bergabung di ACSB. Kebetulan ini Bli Tanju ini SPP saya di saya juga anggota ACSB ya. Apalagi 2026 kita akan
menyambut seluruh delegasi dari daerah dan Asia ke Bali. Ya tentunya kita butuh kerjasama dan sinergi banyak orang lagi ya. Siap. Demikian. Siap. Semoga apa yang dilaksanakan usahanya dan organisasinya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih sudah datang mau berbagi. Terima kasih Bli Tanju atas kesempatannya diundang hari ini. Terima kasih. Baik, rekan-rekan, demikian diskusi kita pada kesempatan saat ini bersama dengan Ketua ACSB Bali dan IKP Bali, Bligung Sambara. Ya, kita akan bertemu beliau lagi nanti di organisasi di ACSB. Bagi yang mau bergabung, silakan bisa berkomentar di YouTube kita di podcast ini. Terima kasih sudah mendengarkan Jagdadi Pengusaha. Jagdadi, semoga kita semua bisa menumbuhkan mindset dan mental kita untuk menjadi seorang pengusaha. Terima kasih. Jagdadi.